Ada ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, eksekusi hak asuh anak yang digelar Pengadilan Agama Surakarta, Jawa Tengah diiringi isak tangis terseduh seorang ibu asal Jakarta. Pemohon eksekusi ini 10 bulan terpisah dari anaknya yang dibawa pergi mantan suaminya. Nur, 40 tahun, warga Jakarta Timur ini tidak bisa menahan kesedihan setelah petugas Pengadilan Agama Surakarta gagal membawa putrinya yang baru saja berusia 12 tahun pada Selasa siang. Nur mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Surakarta, Jawa Tengah setelah 10 bulan terpisah dari putrinya yang dibawa mantan suaminya. Namun dalam eksekusi ini, termohon atau mantan suami Nur tidak menghadirkan sang anak. Nur berharap sikap termohon ini membuat polisi segera memproses laporannya dengan tuduhan tindak pidana penculikan. Dan kasus ini bermula pada Desember 2022 ketika putrinya dijemput mantan suaminya dari sekolah di Jakarta dan dibawa ke Solo tanpa pemberitahuan. Di tengah kesulitan air bersih, warga Situbondo dihebohkan dengan proyek sumur bor pemerintah senilai 1,1 miliar rupiah yang justru tidak mengeluarkan air. Dan lokasi proyek pengeboran pun terkesan mangkrak dan ditinggalkan oleh pekerjanya. Kita lihat bersama. Beginilah kondisi proyek sumur bor senilai 1,1 miliar rupiah di Desa Jatisari, Arjasa, Situbondo, Jawa Timur pada Selasa siang. Dan sumur ini juga menjadi sorotan warga sekitar lantaran terkesan mangkrak. Sebab sejak dimulai pada Juli lalu hingga pengeboran sedalam 140 meter tidak juga mengeluarkan air bersih. Seluruh peralatan pun masih berantakan di depan rumah warga tanpa ada lagi aktivitas pengerjaan. Dan kondisi ini juga sangat disesalkan oleh warga mengingat dana besar yang sudah dikeluarkan di tengah kondisi desa yang kesulitan air bersih. Dan menanggapi keresahan warga, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPP Kabupaten Situbondo Miftah yang dihubungi melalui telepon membantah proyek ini gagal dan mangkrak, melainkan masih dalam pengerjaan hingga Desember mendatang. Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan masih sulit ditangani, terutama lahan gambut di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan akibatnya kabut asap masih menyelimuti kota Palembang dengan kepekatan yang sangat fluktuatif. Kondisi asap berfluktuasi, ada kalanya hari ini tipis namun esoknya bisa saja menebal lagi. Seperti yang terpantau pada Selasa, asap sangat tebal dengan angka indeks standar pencemar udara melewati 300. Dan asap muncul akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Petugas terkendala luasnya area lahan yang terbakar. Terbatasnya sumber air semakin menyulitkan pemadaman. Hingga Selasa luas wilayah lahan yang terbakar ini sudah mencapai 60% dari total kebakaran lahan di seluruh Sumatera Selatan. Datang. Ayo.